Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu man yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada pagi hari ini, pagi hari yang cerah, kita kembali memulai perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rekayasa genetika. Ya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia hak untuk mengolah bumi dan seisinya. Ya, jadi manusia ini adalah khalifah fil ard. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengelola bumi, ya. Kemudian segala isi bumi ini dikelola untuk kesejahteraan kita, untuk kesenangan kita, ya. Nah, tetapi kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, berbagai permasalahan kehidupan seperti penyakit, bencana alam, ya, kelaparan, nah itu dapat diatasi, ya, dengan usaha-usaha yang dilakukan manusia. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan rekayasa genetika, ya. Selanjutnya next. Sebenarnya manusia ini sudah sejak beribu-ribu tahun lalu, ya, melakukan rekayasa genetika. Kita tahu dulu tumbuhan-tumbuhan itu belum ada yang didomestifikasi atau dilakukan penanaman sendiri oleh kita, ya. Dulu manusia mengumpulkan tanaman dari hasil hutan, dari hasil alam. Nah, kemudian dilakukan domestifikasi, ya. Tanaman-tanaman itu diambil, kemudian dikembangbiakkan, kemudian disilangkan satu sama lain sehingga didapatkan organisme tanaman yang sesuai dengan kehendak kita, yang manis buahnya, ya, yang kemudian unggul, dia cepat berbuah. Begitu juga dengan hewan. Dulu sapi itu kan sapi liar, ya, kemudian diternakkan, disilangkan, ya, oleh manusia, dapat sapi-sapi yang bisa diternakkan dengan baik, dihasilkan sapi yang punya daging yang banyak, gitu, ya, susu yang banyak seperti itu. Nah, sebenarnya manusia sudah melakukan rekayasa genetika, tetapi teknik-tekniknya dulu masih sangat sederhana. Sehubungan dengan perkembangan teknologi, manusia sudah dapat melakukan rekayasa tingkat genetika, ya. Nah, pada tahun 70-an ahli-ahli genetika melakukan teknik mutasi kepada tanaman-tanaman, ya. Melakukan penyinaran pada tanaman-tanaman dengan sinar X, sinar-sinar yang menyebabkan radiasi, diharapkan terjadi mutasi. Nah, jadi sifatnya masih coba-coba. Nah, tetapi sejak tahun 80-an, 90-an sudah ditemukannya metode PCR, ya, perbanyakan DNA. Nah, itu memungkinkan manusia untuk melakukan rekayasa genetik. Jadi rekayasa genetika adalah kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan kita untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari gen dalam bentuk murni. Nah, itulah, ya. Jadi rekayasa genetik itu kumpulan teknik-teknik yang digunakan oleh kita untuk mengisolasi, mengidentifikasi, melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetik dalam bentuk murni, ya. Selanjutnya. Nah, dasar-dasar dalam bioteknologi yang dapat digunakan dalam rekayasa genetika itu meliputi manipulasi gen, ya. Jadi gen itu bisa dimanipulasi, bisa dia diekspresikan atau dibungkam, ya. Kemudian cloning gen. Jadi gen itu bisa diperbanyak,
kemudian dipergunakan dalam rekayasa genetik. Kemudian kita juga bisa melakukan DNA rekombinan. Jadi kita menggabungkan suatu DNA dengan DNA organisme yang lain. Itu yang disebut dengan DNA rekombinan. Kemudian kita juga bisa melakukan teknologi modifikasi genetik dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, transfer materi genetik dari sel ke jaringan maupun organ. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rekayasa genetika. Nah, ini melibatkan penanda yang disebut dengan marker assisted selection atau MAS ya. Jadi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisme berdasarkan informasi fenotipnya. Selanjutnya. Nah, hewan yang sering kali kita uji coba itu untuk rekayasa genetik ini adalah hewan mamalia. Karena hewan mamalia ini memiliki genom yang lebih kompleks daripada virus, bakteri, dan tanaman. Ya, jadi pada akhirnya rekayasa genetik ini banyak dilakukan pada gen-gen hewan mamalia. Nah, tetapi pada awalnya itu kita melakukan penelitian itu pada virus dan bakteri. Ya, jadi dari virus kita nanti akan mengenal berbagai macam virus yang bisa mentransformasikan materi genetik ke dalam bakteri. Ya. Nah, keunggulannya kita melakukan rekayasa genetika ini adalah kita dapat memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan kecepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan teknik yang digunakan pada tahun 70-an, ya, di mana untuk mengubah materi genetik dilakukan dengan cara mutasi. Jadi menembakkan sinar yang menyebabkan mutasi, sinar-sinar yang bersifat radiatif, ya. Nah, jadi tidak bisa dikontrol. Jadi mutasi hasil rekayasa genetik pada tahun 70-an itu terjadi karena kebetulan, karena mutasi yang sifatnya tidak bisa diprediksi, ya. Nah, kemudian teknologi khusus yang digunakan pada rekayasa genetika ini adalah DNA rekombinan, ya. Jadi pembentukan kombinasi materi yang genetik yang baru dengan cara menyisipkan molekul DNA ke dalam suatu vektor, sehingga memungkinkan untuk integrasi dan mengalami perbanyakan pada individu yang berperan sebagai sel inangnya. Ya, selanjutnya. Nah, manfaat dari rekayasa genetik ini yang pertama adalah mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan-bahan yang sekarang digunakan dalam pengobatan, ya, pertanian dan industri, ya. Jadi dari hasil rekayasa genetik ini di bidang pengobatan, kedokteran kita sudah bisa memproduksi human insulin atau humulin. Kalau dulu yang digunakan itu adalah insulin yang berasal ya dari babi atau dari sapi, ya. Kemudian kita ekstraksi dari dari pankreasnya yang menghasilkan hormon insulin. Nah, tetapi dengan teknik rekayasa genetika kita dapat mengurangi biaya. Jadi kita lakukan rekayasa genetik, kita ambil gen insulin manusia, kemudian ditransformasikan ke dalam bakteri, kemudian bakterinya itu nanti akan kita kembangbiakkan dan kita akan murnikan insulin hasil dari bakteri tersebut. Ya, kemudian di pertanian, ya, kita bisa menciptakan tanaman-tanaman yang lebih tahan terhadap hama, gitu ya. Misalkan jagung yang lebih tahan terhadap serangga. Kemudian di bidang industri banyak sekali enzim-enzim yang bisa diproduksi secara rekayasa genetik. Ya. Kemudian rekayasa genetik ini juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pertanian yang bersifat unggul. Jadi tomat, ya, yang biasanya dia dalam 7 hari atau 5 hari busuk, nah bisa kita rekayasa. Kita bisa merekayasa tomat yang dia tidak mengekspresikan gen yang menghasilkan protein pembusuk, sehingga dia bisa tahan lebih lama, bisa 2 pekan atau 1 bulan dia tahan, ya. Kemudian juga bisa menukar gen dari satu organisme kepada organisme lainnya sesuai dengan keinginan.
ya. Kemudian kita bisa menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat. Ya, selanjutnya. Nah, teknik rekayasa genetika ini sangat bermanfaat ya. Karena ini dapat digunakan untuk mengembangkan spesies ya yang biasanya tidak dapat melahirkan anak dari spesies yang langka ya. Jadi kita bisa melestarikan hewan ya. Kemudian telur hewan yang langka yang sudah dibuahi dapat dibekukan lalu disimpan bertahun-tahun meskipun induknya sudah mati tapi telur hewan itu juga kita dapat simpan ya. Jadi suatu saat kita bisa lakukan perbanyakan hewannya ya. Kemudian telur yang disimpan beku ini kemudian dapat ditransplantasikan ke hewan lain ya yang satu spesies. Selanjutnya. Nah, contoh lain adalah misalkan kita melakukan produksi hormon somatotropin ya. Jadi hormon ini adalah hormon yang dipergunakan untuk mempercepat pertumbuhan hewan ya. Jadi hormon ini diambil dari gen sapi ya. Misalkan kita mau melakukan memproduksi hormon pertumbuhan untuk sapi sehingga dihasilkan sapi yang lebih cepat besar, lebih cepat dia menghasilkan daging gitu ya. Nah, dengan rekayasa genetik dilakukan pemotongan gen yang menghasilkan hormon somatoterapin ini ya. Nah, kemudian gen tersebut kita masukkan ke dalam plasmid bakteri ya yang sudah dipotong dengan enzim endonuklease. Nah, kemudian plasmid dengan gen somatotropin dari sapi ini akan menjadi yang namanya plasmid rekombinan. Nah, selanjutnya plasmid ini dimasukkan ke dalam bakteri E. coli ya, sehingga nanti akan dihasilkan bakteri E. coli yang menghasilkan hormon bovin somatotropin. Ya, selanjutnya bakteri tersebut dikembangbiakkan, ya, ditumbuhkan dalam tangki fermentasi sehingga dia akan menghasilkan hormon bovin somatotropin. Ya. Nah, kemudian hormon ini akan dimurnikan dan kemudian diproduksi secara massal. Ya. Baru hormon itu bisa disuntikkan ke sapi sehingga itu akan memacu pertumbuhan sapinya. Ya. Selanjutnya. Jadi ingat prinsip dasar dari suatu rekayasa genetik itu adalah kita menggunakan vektor untuk memasukkan DNA rekombinan yang sudah kita buat ke dalam individu yang dikenal sebagai inang atau host ya. Kemudian dilakukan cloning ya, perbanyakan dari ini tersebut ya, sel host tersebut. Kemudian dilakukan PCR, polymerase chain reaction. Nah, ini digunakan untuk mengkloning gen tersebut ya, memperbanyak gen yang kita targetkan. Kemudian lakukan seleksi, screening, dan analisis rekombinan. Ya, ini prinsip-prinsip dan teknik dasar yang kita gunakan dalam rekayasa genetika. Selanjutnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah untuk melakukan teknik rekayasa genetika ini adalah kita mengidentifikasi gen yang kita tuju, yang kita harapkan. Ya, misalkan kalau kita ingin memproduksi insulin, ya, membuat insulin, kita mengidentifikasi gen penghasil gen yang mengkode hormon insulin itu ada di kromosom nomor berapa, ya, kemudian di lokus berapa, kemudian di domain berapa. Nah, baru nanti akan didapatkan susunan basanya, basa nitrogennya akan didapat. Nah, kemudian setelah dilakukan identifikasi tersebut, kita lakukan pengenalan kode DNA terhadap gen yang diharapkan, ya. Nah, jadi kita lakukan perbanyakan, ya, perbanyakan gen yang kita harapkan tersebut. Nah, kemudian baru dilakukan pengaturan ekspresi gen yang sudah direkayasa dan pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya. Nah, jadi setelah dilakukan
insersi DNA-nya ke dalam sel host, ya, ke dalam host, kemudian lalu dilakukan pengaturan transmisi gen terhadap keturunannya. Selanjutnya. Ini unsur-unsur dari cloning DNA, kita menggunakan enzim restriksi, ya, bukan retraksi itu, restriksi, ya, enzim restriksi atau enzim yang digunakan untuk memotong DNA. Kemudian kita juga memerlukan suatu pembawa yang disebut dengan cloning vector. Ya, kemudian kita memerlukan enzim ligase yang berfungsi untuk menjambung rantai DNA yang sudah kita potong, itu kita sambung dengan enzim DNA ligase. Selanjutnya. Ini dasar cloning DNA, ya. Jadi DNA itu kita potong dulu dengan enzim restriksi, kemudian potongan-potongan tersebut akan kita gabungkan atau disambungkan dengan ini DNA organisme, ya, dengan enzim ligase. Nah, kemudian akan tercipta suatu DNA rekombinan, ya, di mana DNA rekombinan ini adalah gabungan dari DNA yang kita sisipkan ke dalam vektor, ya, baru dimasukkan ke dalam bakteri E. coli sebagai host. Nah, kemudian kita lakukan seleksi bakteri mana yang dia nanti akan yang sudah menerima DNA rekombinan tersebut dan mengekspresikan gen yang sudah kita lakukan tersebut, ya. Selanjutnya. Nah, hasil dari individu yang sudah kita lakukan modifikasi atau rekayasa genetik adalah individu yang disebut dengan genetic modified organism atau GMO, ya. Nah, jadi ini merupakan galur baru yang dihasilkan dengan cara menyisipkan gen ke tubuh organisme tertentu, ya, sehingga didapatkan organisme yang baru yang memiliki ekspresi gen yang kita inginkan, ya. Selanjutnya. Nah, GMO ini, ya, genetic modified organism ini banyak digunakan dalam industri pangan, ya, misalkan di sistem pertanian dapat ditingkatkan produktivitasnya, kemudian dapat menjadikan pemupukan itu lebih alami dan ramah lingkungan, ya. Kemudian dapat mengoptimalkan potensi pertanian, ya, dengan cara mereduksi bahan kimia dan pestisida yang digunakan dalam pertanian. Jadi GMO ini diciptakan organisme yang tahan hama, jadi tidak perlu lagi dia diberikan pestisida, ya. Kemudian pengembangan teknologi yang mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Jadi dengan dihasilkannya organisme baru yang lebih unggul, ya, produksi pangan itu dapat diproduksi dengan lebih cepat, lebih banyak hasilnya sehingga dapat mendukung ketahanan pangan di Indonesia, ya. Nah, contohnya ini misalkan di tahun 2007 atau 2000 atau tahun berapa itu, ya, tahun 2000-an, ya. Di Hawaii itu terjadi wabah virus yang menyerang pepaya, ya, sehingga pepaya yang dihasilkan petani-petani di Hawaii itu dia banyak yang mati. Nah, makanya dilakukan rekayasa genetik terhadap pepaya tersebut sehingga dihasilkan pepaya yang bisa tahan terhadap virus, ya, sehingga dia industri pertanian pepaya di Hawaii tetap bertahan karena dihasilkan individu baru yang tahan terhadap hama, ya. Selanjutnya. Nah, ini tadi, ya, tahap-tahapannya. Yang pertama adalah identifikasi atau pencarian gen, ya. Nah, kita identifikasi dulu gen apa yang ingin kita sisipkan. Misalkan kepada bakteri tadi kita identifikasi gen penghasil insulin pada manusia, ya, yang ingin kita sisipkan ke bakteri. Atau kita identifikasi gen pada tanaman, misalkan pada tanaman yang menghasilkan rasa lebih manis.
atau menghasilkan warna lebih menarik. Ya, seperti itu ya. Diidentifikasi dulu gennya, kemudian gen tersebut diperbanyak melalui cloning gen dengan proses PCR. Jadi dilakukan perbanyakan gen tersebut, kemudian gen tersebut digabungkan dengan vektor cloning ya, yang berupa plasmid biasanya. Nah, kemudian vektor tersebut dimasukkan ke dalam bakteri ya, sehingga di dalam bakteri tersebut akan diekspresikan gen tersebut sehingga menghasilkan produk yang kita inginkan ya. Selanjutnya, nah ini berbagai macam bentuk GMO yang sudah dikembangkan di dunia. Contohnya di padi dilakukan modifikasi genetik sehingga dihasilkan padi yang mengandung provitamin A atau beta karoten dalam jumlah tinggi. Ya. Nah, kemudian ini modifikasinya adalah gen dari tumbuhan narisis jagung dengan bantuan bakteri disisipkan pada kromosom padi, ya, sehingga padi tersebut mengandung lebih banyak provitamin A atau beta karoten. Kemudian jagung, kapas, dan kentang ya, ini kita lakukan modifikasi genetik, yaitu dengan cara kita memilih gen toksin BT atau kristal protoksin dari bakteri Bacillus thuringiensis ya. Kemudian gen ini ditransferkan ke dalam tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut mengandung toksin bagi ini ya, bagi hama ya. Nah, sehingga dia akan lebih tahan terhadap hama. Kemudian kedelai juga bisa kita lakukan modifikasi genetik ya dengan cara kita memilih gen yang resisten terhadap herbisida ya. Nah, dari bakteri Agrobacterium galur CP4. Kemudian gen ini dimasukkan ke dalam kedelai dengan menggunakan teknologi molekular ya, sehingga dihasilkan kedelai yang mengandung asam oleat yang tinggi dan daya tahan terhadap herbisida glifosat ya. Jadi apabila tanaman kedelai ini tumbuh ya di ladang kedelai, nah kemudian di ladang kedelai itu ada juga rumput-rumput yang tumbuh. Nah, tetapi kedelai yang sudah dimodifikasi ini dia tahan terhadap herbisida sehingga waktu disemprot herbisida rumput yang disemprot mati, tetapi kedelai dia tidak mati karena dia mengandung gen yang tahan terhadap herbisida glifosat ya. Nah, sehingga kedelainya nanti tetap akan tumbuh sedangkan rumputnya akan mati ya. Nah, jadi dia memiliki gen yang tahan terhadap herbisida. Selanjutnya, nah kemudian bisa juga dilakukan produksi sapi transgenik ya. Jadi dihasilkan sapi dengan cara menginjeksikan mikrogen ke dalam pronukleus jantan sesaat setelah fertilisasi ya. Jadi setelah fertilisasi terjadi pertemuan antara sel gamet jantan dengan sel telur pada fertility. Nah, kemudian pronukleusnya itu yang jantan diinjeksi dengan gen ya, gen sapi transgenik tersebut. Ini tapi dilakukan sebelum pembelahan pertama zigot. Ya, jadi sebelum zigotnya membelah menjadi 2 sel, waktu dia berfusi, sel pronukleus jantan dan pronukleus betina, nah di bagian pronukleus jantannya ini akan disuntikkan gen, ya. Nah, sehingga dia bisa masuk ke dalam pronukleus jantan dan selanjutnya dia akan ikut membelah bersama zigot, ya. Nah, kemudian hasilnya ini adalah sapi transgenik. Ya, jadi sapi yang sudah disisipkan DNA yang kita lakukan rekayasa ya. Selanjutnya. Tapi ini sangat tergantung pada kualitas embrio satu sel yang diinjeksikan ya. Nah, jadi embrionya itu diperoleh secara in vivo, prosedur diawali dengan superovulasi, jadi ternak itu dikasih hormon sehingga dia akan
menghasilkan sel telur yang sangat banyak pada saat ovulasi. Kemudian sel telurnya itu kemudian diambil, ya, dilakukan fertilisasi secara in vitro. Nah, kemudian waktu dia bergabung antara pronukleus jantan dan betinanya, dilakukan penyuntikan, ya, pada pronukleus jantan. Nah, sehingga nanti waktu dia berkembang menjadi zigot, gen tersebut sudah terintegrasi di dalam kromosom yang ada di dalam zigotnya, ya. Kemudian nanti akan dihasilkan individu baru sapi yang disebut dengan sapi transgenik. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, nah jadi ini tetapi penggunaan GMO ini, ya, harus memiliki aturan, ya. Jadi beberapa aturan pangan ini sudah ada di Indonesia, dan GMO ini genetic modifying, jadi hasil rekayasa genetik ini harus diuji terlebih dahulu, ya. Baik itu diuji terbatas, kemudian uji lapangan, ya. Nah, jadi GMO yang sudah beredar di pasaran itu dia sudah diuji melalui serangkaian ujian yang sangat ketat. Dan menurut penelitian selama 30 tahun terakhir ini, penggunaan bahan pangan dari GMO ini ternyata tidak menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan bahan makanan yang non-GMO. Jadi sama saja, ya. Jadi sudah terbukti secara klinis bahwa penggunaan GMO ini untuk makanan kita sehari-hari ini tidak menimbulkan bahaya, ya, bagi kesehatan kita, ya. Selanjutnya. Nah, ini, ya, jadi teknik DNA rekombinan ini digunakan dalam rekayasa genetik. Jadi kita mengintegrasikan gen dari suatu individu yang kita inginkan ke dalam suatu vektor, ya, kemudian dia akan menjadi vektor rekombinan, ya, yang kemudian akan ditransmisikan atau diinjeksikan ke dalam host, ya. Selanjutnya. Nah, ini dasar dari teknologi DNA rekombinan, ya. Jadi ini berdasarkan prinsip percobaan yang dilakukan Leidenberg dan Tatum, ya. Jadi kita menggunakan plasmid biasanya di sini, ya. Plasmid itu adalah DNA yang berbentuk cincin atau berbentuk lingkaran, ya, yang dia bisa dipertukarkan antar bakteri satu dengan bakteri yang lain. Biasanya plasmid ini bisa ditransfer, ya. Jadi apabila bakteri itu berdekatan, dia dapat melakukan transfer atau pertukaran plasmid. Nah, di dalam plasmid biasanya mengintegrasikan DNA yang kita atau gen yang kita inginkan, sehingga plasmid itu disebut dengan rekombinan, ya. Selanjutnya. Nah, setelah dia dilakukan penggabungan, ya, antara plasmid dengan DNA yang kita inginkan, baru ditransformasi pada sel bakteri. Jadi dimasukkan ke dalam sel bakteri tersebut, ya. Kemudian bakteri tersebut akan dipilih mana yang dia menerima plasmid rekombinan, mana yang tidak. Nah, biasanya plasmid ini berhubungan dengan ketahanan terhadap suatu antibiotik, ya. Nah, jadi biasanya kita mengujinya dengan pemberian antibiotik. Bakteri-bakteri yang mati itu berarti dia tidak melakukan transformasi terhadap plasmid rekombinan, ya. Jadi dia tidak memiliki plasmid rekombinan bagi bakteri-bakteri yang mati apabila diberikan antibiotik. Nah, sedangkan bakteri yang bertahan hidup berarti dia sudah menerima plasmid rekombinan di dalam selnya, sel bakteri tersebut, ya, sehingga dia tahan terhadap antibiotik dan dia akan bertahan hidup. Nah, bakteri-bakteri yang tahan terhadap antibiotik inilah yang nanti akan dikembangbiakkan, ya, yang selanjutnya akan kita murnikan nantinya. Selanjutnya.
Nah, ini perangkat-perangkat yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan. Yang pertama adalah transposon, yaitu alat untuk melakukan mutagenesis dan menyisipkan penanda, ya. Kemudian pustaka genom, ya, ini tempat untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklon. Kemudian enzim transkripsi reverse atau balik yang digunakan untuk membuat DNA berdasarkan RNA, dan kemudian pelacak atau probe-nya, ya, untuk mendeteksi gen atau fragmen DNA yang diinginkan itu sudah masuk ke dalam plasmid itu atau belum, ya. Selanjutnya. Nah, ini berbagai macam enzim restriksi, ya. Jadi enzim restriksi ini adalah enzim yang digunakan untuk memotong DNA pada sekuens spesifik yang panjangnya 4 sampai 6 panjang basa. Jadi enzim ini mengenali situs restriksinya, ya. Jadi bagian-bagian yang spesifik. Nah, misalkan enzimnya enzim E. coli. Ini berasal dari bakteri Escherichia coli yang akan mengenali sekuen CT, T, A, G dari 5, kemudian dari 3-nya GA, T, CC. Nah, dia akan memotong pada sekuen DNA ini sehingga akan dihasilkan potongan ujung 5-nya itu G, kemudian ujung 3-nya C, T, TA, ya. Nah, kemudian potongan yang sebelahnya juga seperti itu, ya. Nah, ini digunakan untuk memotong gen yang kita inginkan, ya. Selanjutnya. Nah, ini yang dihasilkan dari pemotongan tadi adalah ujung-ujung yang tumpul dan ujung yang ini, ya, yang dia bisa melekat, ya. Nah, ini ujungnya ini nanti akan digabungkan dengan plasmid yang sudah kita potong juga dengan enzim restriksi. Sehingga dia nanti potongannya akan seperti puzzle, ya. Dia akan saling menyesuaikan potongannya tersebut, ya. Nah, selanjutnya. Nah, selain itu juga digunakan berbagai enzim seluler lainnya. Tadi setelah dipotong, kita perlukan enzim DNA ligase yang fungsinya untuk menyambungkan, ya. Jadi setelah dipotong itu disambungkan. Kemudian juga digunakan enzim-enzim seperti DNA polimerase, ya. Nah, ini enzim yang digunakan untuk mengcopy DNA, ya. Nah, yang biasa digunakan ini adalah enzim Taq polimerase yang berasal dari bakteri Aquatus, ya. Kemudian enzim RNA polimerase juga digunakan di sini sebagai enzim-enzim yang digunakan dalam teknik rekayasa genetik. Selanjutnya. Nah, kemudian vektor cloning. Vektor cloning adalah molekul DNA yang digunakan sebagai pembawa gen, ya. Jadi vektor ini adalah pembawa, ya. Pembawa gen yang sudah diperbanyak ke dalam sel inang. Contoh yang paling umum adalah plasmid. Jadi plasmid ini molekul DNA yang berbentuk sirkuler atau melingkar atau seperti cincin di luar kromosom, sehingga dia dapat bisa dipertukarkan antar bakteri, ya. Nah, plasmid ini tersebar luas di antara mikroorganisme prokariot, ukurannya sekitar 1 kilobase per sampai dengan 250 kilobase per, ya. Selanjutnya. Nah, syarat plasmid itu digunakan sebagai vektor itu yang pertama karena plasmid ini mempunyai ukuran yang relatif kecil dibandingkan dengan pori dinding sel inang, sehingga plasmid ini dapat melintas, ya, melintas dinding sel inang. Nah, kemudian dia mempunyai sekurang-kurangnya 2 gen marker yang dapat menandai masuknya atau tidaknya plasmid ke dalam sel inang. Ya, jadi kita mempunyai gen yang kita tandai dalam plasmid ini. Sehingga apabila gen tersebut kita temukan dalam sel inang, berarti plasmidnya sudah masuk ke dalam sel inang, ya. Namanya gen marker. Kemudian syaratnya lagi adalah dia mempunyai tempat pengenalan restriksi sekurang-kurangnya dalam satu marker
yang dapat digunakan sebagai tempat penyusunan fragmen DNA. Jadi markernya tadi bisa dikenali oleh enzim restriksi syaratnya, ya. Kemudian mempunyai titik awal replikasi sehingga dapat melakukan replikasi di dalam sel inang. Nah, syaratnya ini plasmidnya ini juga harus bisa direplikasi, harus bisa diperbanyak di sel inang. Ya, jadi dia mempunyai titik awal replikasi yang dikenali oleh DNA polimerase di sel inang. Kalau dia tidak punya titik replikasi ini, berarti dia tidak bisa diperbanyak di sel inang. Ya, jadi dia harus punya titik awal replikasi. Nah, sebagai ini pembawanya, ya kita juga bisa menggunakan bakteriofag. Ya, nah bakteriofag ini adalah virus yang sel hostnya berupa bakteri. Ya, nah, dia daur hidupnya bersifat litik atau lisogenik. Jadi bakteriofag ini dapat berperan sebagai vektor cloning pada sel inang. Ya, jadi selain kita menggunakan tadi ya, menggunakan plasmid, kita juga bisa menggunakan virus yang disebut dengan bakteriofag. Ya, nah jenis-jenis bakteriofag ini yang digunakan sebagai vektor dalam cloning itu adalah macam-macam ya. Ada bakteriofag 1, bakteriofag M13, cosmid, fosmid, ada vektor YAPS, vektor YAPS, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, ini bakteriofag merupakan virus kompleks yang infeksi bakteri E. coli ya. Jadi bila kita ingin menyisipkan suatu gen, kita bisa menggunakan virus yang dia di bakteri E. coli. Jadi ada dua macam cloning berasal dari DNA. Satu vektor insertion yang disisipkan oleh fragmen DNA dan substitusi yang dapat membawa fragmen. Nah, kemudian virus bakteriofag ini mempunyai dua litik lisogenik. Ya. Selanjutnya. Nah, jenis bakteriofag lain adalah bakteriofag M113, ya, MI3 yang mempunyai struktur berupa filamen. Ya. Selanjutnya. Nah, ini ada juga bakteriofag yang namanya cosmid ya. Nah, vektor ini diturunkan dari plasmid yang mengandung ujung koasib dan dari phage lambda ya. Nah, jadi dia virus juga ya. Nah, dia memiliki kemampuan membawa fragmen sisipan DNA yang lebih besar, yaitu berkisar antara 32 sampai 47 kilo base pair ya. Jadi banyak itu antara 32 sampai 47 kilo base pair. Jadi sangat besar gen yang bisa dibawa oleh cosmid ini ya. Selanjutnya ada phosmid juga. Selanjutnya. Nah, ini kalau phosmid ini gabungan antara plasmid dan phage 1 ya. Nah, dia membawa segmen DNA 1 yang bersih tempat untuk ininya ya. ATT namanya. Nah, ATT ini digunakan oleh DNA 1 untuk berinteraksi dengan kromosom sel inang pada fase lisogenik. Selanjutnya, ada vektor YAPS juga ya. Jadi ini yang digunakan di dalam ini ya. Di dalam ragi ya. Jadi ragi juga bisa kita lakukan ini, kita jadikan sel hostnya. Ya, selanjutnya. Ini plasmid yang berupa TI, Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya. Ada juga yang namanya bakulovirus ya. Jadi bakulovirus adalah virus yang menginfeksi serangga. Nah, dia mengandung polyhedrin yang akan terakumulasi dalam jumlah yang sangat besar dalam nukleus sel-sel serangga.
ya. Nah, yang diinfeksi sel-sel tersebut akan diinfeksi sehingga gen yang kita sisipkan itu dapat diperbanyak di ini ya, berintegrasi dan diperbanyak di dalam serangga. Kemudian vektor cloning pada mamalia ini namanya SP40. Selanjutnya. Nah, itu contoh-contoh dari ini ya, bakteriofage ya. Jadi virus-virus yang bisa digunakan sebagai vektor untuk dijadikan pembawa gen yang kita transformasikan ke dalam sel host yang berupa bakteri. Nah, kemudian ada bakteri replikasi juga. Jadi bakteri ini berperan sebagai vektor, yaitu beberapa mikroba yang membawa gen yang diinginkan ke genom target. Nah, jadi vektornya ini berupa bakteri, ya. Nah, bakterinya ini yang nanti akan bertukar dengan sel hostnya, ya. Akan membawa sejumlah modifikasi genetik. Selanjutnya. Jadi bakteri ini bisa melakukan pertukaran materi genetik ya, bisa dengan cara transformasi ya, di mana dia akan dipecah dulu ya. Jadi bakterinya itu akan dipecah sehingga ada fragmen-fragmen DNA. Nah, fragmennya DNA yang ini yang akan diambil oleh bakteri lain sehingga bakteri tersebut menjadi bakteri rekombinan ya. Itu kalau yang cara transformasi. Nah, kemudian dengan cara transduksi ini melalui infeksi bakteriofaga tadi. Jadi menggunakan virus-virus. Jadi virus ini akan membawa gen yang berasal dari bakteri donor. Kemudian apabila dia sampai ke bakteri yang lain, maka bakteriofaga ini, virus ini akan menginjeksikan gen tersebut ya ke dalam bakteri yang baru. Nah, sehingga bakteri yang baru itu akan menerima gen ya yang disebut dengan bakteri rekombinan ya. Berbeda dengan yang transformasi tadi, kalau transformasi dia dihancurkan dulu selnya, sel bakteri donornya, sedangkan transduksi sel bakteri donornya tidak dihancurkan tetapi gennya diambil oleh infeksi dari bakteriofaga. Kemudian bisa juga pertukaran materi genetik itu melalui perkawinan ya atau konjugasi ya. Nah, konjugasi ini dia akan terjadi transfer langsung antara bakteri tersebut dengan bakteri yang lain melalui proses perkawinan ya. Makanya akan didapatkan pertukaran genetik sehingga dihasilkan individu yang disebut dengan bakteri rekombinan yang baru. Ya, jadi ada 3 cara, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Kalau transformasi, sel donor bakterinya itu akan dipecah dulu sehingga fragmen DNA-nya itu akan diserap atau masuk ke dalam bakteri yang baru, menghasilkan bakteri rekombinan. Kalau transduksi, dia pemindahan materi genetiknya melalui media infeksi dari bakteriofaga. Ya. Nah, tetapi kalau konjugasi, dia melalui proses transfer langsung, melalui proses perkawinan antar bakteri. Ya. Selanjutnya. Nah, jadi kode genetik inilah yang ini ya, yang kita tukar menukarkan ya. Jadi kode genetik ini adalah bagian dari DNA yang mengkode atau bisa ditranslasikan ya. Nah, ini yang disebut dengan gen. Nah, gen ini yang nanti kita akan perbanyak ya, kemudian kita transformasikan, kemudian kita masukkan ke dalam bakteri atau individu rekombinan ya. Selanjutnya. Nah, bagaimana respon bakteri terhadap kerusakan DNA? Ya, nah ini bisa terjadi mutasi ya.
Bisa terjadi insersi, delesi, dan duplikasi. Ya. Nah, jadi adalah respon. Ya. Nah, jadi kita melakukan rekayasa genetik itu, ya tadi bisa menggunakan berbagai macam vektor, ya, bisa menggunakan plasmid, bisa menggunakan bakteriofaga, ya, atau diinjeksikan langsung bisa ke dalam sel bakteri atau sel hostnya. Ya, jadi intinya rekayasa genetik itu adalah segolongan teknik yang digunakan untuk memindahkan gen dari satu individu ke individu yang lain, sehingga kita akan memperoleh manfaat dengan adanya individu yang baru tersebut. Ya, nah, mungkin hanya ini kuliahnya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Izin bertanya, Dok. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Puan Raisa Lenka, Dok. Ya, Puan, silakan. Jadi saya pengen tahu sih, Dok, perbedaannya yang enzim restriksi, yang enzimnya EcoRI sama EcoRF, kan dia sama-sama Escherichia coli, cuman bedanya apa ya, Dok? Oh ya, bedanya itu di titik pemotongannya saja, ya. Coba dibuka slide-nya, ya. Jadi masing-masing enzim restriksi itu mempunyai titik pemotongan yang berbeda-beda. Nah, kita tergantung gen apa yang kita mau potong. Nah, syaratnya adalah gen yang kita ingin potong tersebut mempunyai urutan sekuen yang sesuai dengan situs pemotongan dari enzim restriksi. Nah, misalkan gen insulin, ya. Nah, dalam gen insulin itu dia punya sekuen yang sesuai dengan titik pemotongan enzim restriksi EcoRI misalkan. Nah, berarti dia bisa yang tadi, ya, yang tadi. Nah, ini. Nah, berarti dia untuk kita memotong gen insulin manusia, kita bisa menggunakan enzim EcoRI karena dia di dalam gen insulin tersebut mempunyai sekuen yang sesuai dengan titik pengenalan dari enzim pemotong tersebut. Ya. Nah, tetapi kalau gen tersebut tidak mempunyai sekuen yang dikenali oleh enzim restriksi tersebut, maka dia tidak bisa dipotong oleh enzim restriksi tersebut. Maka dicari enzim restriksi lain yang mempunyai sekuen yang ada di gen tersebut, ya, yang mempunyai sekuen yang bisa dikenali oleh enzim restriksi pada gen tersebut. Jadi hanya bagian gen yang mempunyai titik pemotongan tertentu saja yang bisa dikenali oleh enzim tersebut saja yang bisa dipotong dengan enzim restriksi itu. Ya, jadi belum tentu semua gen itu belum tentu mempunyai titik pemotongannya yang sama. Ya, kita menggunakan enzim tong daerah gen tersebut saja. Begitu, Puan. Ya, jadi misalkan kita ini nih mau memperbanyak gen insulin. Jadi gen insulinnya itu sudah kita perbanyak dengan PCR saja dulu, ya. Dengan PCR tinggal cari gen insulin ini punya titik yang dipunyai EcoRI atau dipunyai BAM atau dipunyai EcoRV. Nah, yang mana yang bisa yang bisa dipotong? Harus bisa dipotong dia. Kalau dia tidak dipotong berarti nanti tidak bisa dilekatkan dengan plasmid. Ya, syaratnya harus dipotong dulu. Begitu, Puan. Ya, yang membedakan enzim satu dengan enzim yang lain ya titik potongnya saja sebenarnya. Ya. Walaupun dia sama-sama dari sumbernya sama, dari E. coli juga, ya, seperti EcoRI dengan EcoRV. Nah, itu titik potongnya beda. Ya. Kalau yang EcoRI itu CT TAAG. Nah, sedangkan EcoRV GATATC. Ya. Nah, dia berbeda titik potongnya. Begitu, Puan? Bagaimana? Ya, Dok, berarti nggak ada perbedaan lain gitu ya, Dok?
Cuman titik potong. Perbedaannya titik potongnya aja, titik rekognisinya, Ya, Dok. titik pengenalan situs potongnya saja. Itu yang membedakan. Ya, terima kasih, Dok. Oke, sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Triana Febrianti. Izin Ya, bertanya, dokter, silakan. apakah ada ya, dok, perbedaan antara produk non-GMO dan produk GMO? Jika memang ada, bagaimana ya, dok, cara kita membedakan antara produk GMO dan non-GMO yang beredar di pasaran? Terima kasih, dok. Ya, terima kasih sama-sama ya. Nah, biasanya produk-produk GMO itu dia mempunyai ini label ya. Jadi di dalam labelnya itu tertera bahwa ini adalah produk hasil GMO, hasil genetic modifying ya, hasil rekayasa genetik. Dia diberitahu kepada pasar bahwa kedelai, misalkan kedelai. Nah, kedelai ini sudah dilakukan modifikasi genetik gitu. Jadi memang ada labelnya, di label dia. Diberikan peringatan gitu. Memang sudah bahwa hasil pertanian ini merupakan hasil rekayasa genetika. Seperti itu. Sudah di label dan harus di label memang. Terima kasih, dok. Bagaimana? Ya, sama-sama. Dan ternyata memang selama penelitian 30 tahun terakhir ini ya, ternyata menurut penelitian penggunaan bahan-bahan pangan hasil GMO ini tidak menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap kesehatan dibandingkan dengan penggunaan bahan pangan yang non GMO. Jadi tidak ada beda, tidak berbeda. Sama-sama ya sama-sama baik lah, sama-sama ini tidak menimbulkan gangguan yang berarti ya bagi kesehatan. Sama dia. Karena hasil GMO ini kan sudah melalui penelitian, ya. Jadi misalkan suatu jagung dia tahan terhadap hama karena dia mengandung insektisida alami. Ya, jadi kalau hama dia memakan jagung tersebut dia mati. Nah, tetapi manusia kan tidak, ya. Jadi suatu racun itu bagi spesies tertentu dia bersifat racun, belum tentu bagi spesies lain bersifat racun. Contohnya kopi. Nah, kopi ini adalah anti serangga. Beberapa serangga akan mati bila dia mengkonsumsi kopi. Nah, tetapi manusia kan tidak. Malah kopi dijadikan minuman, ya. Nah, begitu juga coklat. Bagi manusia coklat itu enak banget. Tapi coba dikasihkan ke anjing coklat itu, pasti anjingnya akan ini, ya, akan terganggu kesehatannya. Entah dia alergi, entah dia apa gitu. Jadi coklat itu tidak cocok untuk anjing, tapi untuk manusia dia cocok. Nah, begitu juga GMO ini. Jadi dirancang bahan-bahan tumbuhan-tumbuhan, jadi dia menghasilkan racun pada serangga atau dia racun terhadap virus ya. Jadi dia bersifat antivirus tapi tidak beracun bagi manusia untuk dikonsumsi. Tapi tidak semuanya dikonsumsi, ada juga yang diambil warnanya ya, ada sebagai zat pewarna, ada juga yang diambil pohonnya sebagai bahan bangunan dan lain-lain seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Halo dokter. Iya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fitri Cynthia. Saya izin bertanya mengenai pemilihan vektor cloning, dokter. Ya. Jadi pemilihan vektor cloning itu salah satunya itu bakteriofag ya dok. Di mana jenis bakteriofag Ya, itu kan ada banyak, cosmid. Nah, ya. pemilihan bakteriofag itu didasarkan oleh apa ya dok?
Ya, jadi pemilihan bakteriofag itu ya berdasarkan itu ya efektivitasnya ya, kemudian individu apa namanya sel hostnya. Jadi sel host itu ada yang lebih mudah kita lakukan transformasinya menggunakan plasmid. Misalkan E. coli ya. E. coli ini kita pakai plasmid. Nah, tetapi kalau untuk tanaman ya, tanaman itu jarang sekali bisa digunakan plasmid karena sel-sel tanaman tidak bisa bertukar ya seperti bakteri bertukar plasmid. Nah, dia digunakan virus untuk ininya, untuk mentransformasikan apa namanya rekombinan yang kita buat ke dalam tanaman ya. Nah, jadi kita pakai virus ya, virus atau ini ya, bisa juga disuntikkan tadi kalau sapi ya. Kita mau melakukan produksi sapi yang direkayasa secara genetik ya, kita tidak menggunakan plasmid untuk memindahkan gennya, tetapi kita lakukan penyuntikan langsung gen tersebut ke dalam pronukleus jantan sapi pada saat dia melakukan fertilisasi. Ya, nah jadi itu mempertimbangkan keberhasilannya ya, keberhasilannya kira-kira mana yang lebih efektif untuk memindahkan gennya itu ya, bisa tergantung hostnya itu apa ya, apakah yang hostnya itu bakteri ataukah tanaman ataukah hewan ya, seperti itu. Bagaimana? Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya dokter. Ya, namanya siapa? Nama saya Gracilia Kilalona. Gracilia. Iya. Untuk rekayasa genetika ini apakah ada dampak negatifnya, Dok? Ya, terima kasih. Jadi ya rekayasa genetika ini sebenarnya dia lebih terstruktur dan lebih terencana ya dibandingkan dengan yang dilakukan pada tahun 70-an. Kalau tahun 70-an rekayasa genetikanya itu dengan menggunakan radiasi. Jadi bibit atau hewan itu diradiasi sehingga dia akan bermutasi. Nah, dia akan terjadi secara acak. Genetik zaman sekarang dengan menggunakan teknik biologi molekular itu lebih terarah, lebih terencana, lebih terstruktur karena gen yang kita ingin lakukan penyisipan itu kan sudah kita ketahui gennya gen apa, kemudian dia akan menghasilkan protein apa, nanti fungsinya sebagai apa, seperti itu ya. Jadi lebih terencana dan lebih terstruktur ini, dan biasanya juga ya menghasilkan individu yang sifatnya memang lebih unggul ya. Nah, kemudian apabila sudah dihasilkan individu tersebut, maka individu tersebut akan diperbanyak ya, dilakukan reproduksi dari individu tersebut. Ya, jadi kalau dampak negatifnya ya saya rasa sih hampir-hampir tidak ada ya, belum ada sampai sekarang dampak negatifnya. Bahkan berdampak positif di bidang pertanian, di bidang kedokteran ya, kita bisa menghasilkan hormon insulin, bisa menghasilkan hormon tadi hormon pertumbuhan bagi sapi ya, kemudian menghasilkan interleukin ya. Jadi sitokin itu bisa kita produksi melalui teknik rekayasa genetik ini. Begitu, Gracilia. Ya dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Dok. Namanya? Nama saya Dina Novriana. Silakan. Jadi saya Dina. ingin bertanya, kan di bagian manfaat rekayasa genetika itu ada mengurangi biaya. Bukannya alat semakin canggih itu semakin mahal ya, dokter? Iya. Makasih. Jadi sekarang yang dimaksud mengurangi biaya itu adalah kita menghemat biaya yang akan dikeluarkan nantinya, bukan dalam proses pengembangannya, bukan. Jadi misalkan kita memproduksi kentang yang dia tahan terhadap virus.
ya, tahan terhadap penyakit. Nah, jadi waktu kita menanam kentang jenis unggul tersebut, kita tidak membutuhkan biaya tambahan. Petani-petani tidak membutuhkan biaya tambahan untuk melakukan penyemprotan hama. Nah, jadi dia biayanya jelas lebih murah. Ya, begitu juga dengan ikan ya, ikan lele. Ada yang sudah dimodifikasi secara genetik sehingga pertumbuhannya cepat. Kalau lele biasa itu panennya, nah ini panennya 2 bulan sudah bisa dipanen, sudah besar ukurannya. Jadi itu menghemat pakan dan menghemat waktu, menghemat biaya. Nah, itu maksudnya. Ya, tetapi memang pengembangannya ini ya memang harus di laboratorium yang khusus ya. Kemudian dilakukan percobaan, tidak kali bisa kita lakukan transfer ke sel hostnya itu. Ya, itu harus berkali-kali dan kemudian nanti kita harus kembang biakkan individu yang sudah kita lakukan rekayasa tersebut ya. Kadang-kadang dia mati juga kadang-kadang. Jadi harus diulang lagi gitu. Ya, jadi bakteri yang sudah kita dapat hasil rekayasa genetik itu harus dipelihara terus, harus dikembangbiakkan terus biar dia beranak pinak dan menghasilkan zat atau bahan yang kita perlukan. Seperti itu, Dina. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Dokter izin bertanya. Silakan, Farah. Kan di vektor itu dia ada yang berupa plasmid atau bakteriofaga ya dok. Nah untuk plasmid sendiri dia itu kan saat dimasukkan ke dalam sel bakteri dia itu kan diseleksi bakterinya dengan melihat ketahanan terhadap antibiotik. Nah kalau untuk bakteriofaga itu bagaimana ya dok? Ya. Terima kasih. Kalau bakteriofaga itu kan kita memastikannya dengan ini, dengan melihat zat yang sudah kita ini, yang dihasilkan oleh bakteri tersebut, ya. Atau juga bisa dilakukan dengan melihat penanda tadi, ya. Jadi gen yang kita sisipkan itu ada penandanya. Nah, kita lihat apabila dia di dalam individu host yang sudah ditransformasikan melalui bakteriofaga, ya, dia memiliki penanda tersebut, maka berarti gennya sudah masuk. Nah, jadi ada penandanya, ya, ada penandanya di situ, ada markernya yang namanya marker. Nah, marker itu yang nanti dicari penandanya itu. Kalau di dalam sel host dia memiliki penanda, berarti gennya sudah masuk. Jadi ada penandanya, ada markernya. Markernya itu ya bisa berupa sekuen gen tertentu atau dia menghasilkan protein tertentu gitu. Biasanya sih sekuen gen tertentu, sekuen gen. Jadi kalau sekuen gennya itu dilakukan ini kita lakukan pemeriksaan di sel hostnya, ternyata sudah memiliki sekuen gen tersebut, berarti gen tersebut sudah terintegrasi, sudah masuk ke dalam sel host. Begitu, Farah. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Dokter.